kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya telah hadir dalam sesi diskusi hari ini. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah oleh saya Edi Priyono SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tegal. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di SLB Negeri Kota Tegal. Selanjutnya, sebelum kita memulai, kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya seperti ini. Pertama, jika ada satu orang yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Yang kedua, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan yang keempat, jangan lupa bahagia. Oke, kita masuk ke materinya, budaya positif. Latar belakang dari budaya positif adalah suasana yang nyaman, akan mendukung terciptanya pembelajaran yang kondusif. Dengan adanya pembelajaran kondusif, murid dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, terbebas dari tekanan dan beban. Selain itu, dengan suasana positif akan menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga akan menumbuhkan murid menjadi berkarakter dan auto behavior. Jadi ini adalah latar belakang bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, untuk definisi dari budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Next. Oke, bagian-bagian dari budaya positif, salah satunya yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu cara pengkondisian anak tanpa ancaman, tanpa kekerasan, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif tentang perilaku antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, guru diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, mengajarkan murid bertanggung jawab, rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk berperilaku tanpa adanya ancaman, hukuman, dan hadiah. Jadi biasanya kalau dulu kita ada punishment and reward, kalau ini sekarang ada namanya budaya positif yang lebih baik daripada itu. Di dalam budaya positif terdapat yang pertama tadi adalah disiplin positif, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Setelah yang ketiga adalah, pertama tadi disiplin positif, 2 adalah tadi nilai kebajikan, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas lebih ke perilaku atau norma-norma. Di sini disebutkan bahwa keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Perbuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang tadi. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah.
Bagaimana caranya membangun keyakinan kelas? Membangun keyakinan kelas dengan satu, yang pertama dengan saling menghormati dan menghargai. 2, bertanggung jawab. 3, disiplin. Dan 4, gotong royong. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ada, yang pertama adalah survival, yang kedua ada love and belonging, yang ketiga ada free, yang keempat ada power, yang kelima ada fun. Bila di bahasa Indonesia kan yang pertama adalah 1, bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah mungkin kesenangan atau kebebasan, keempat adalah power atau kekuatan atau penguasaan, yang kelima adalah fun, kesenangan. Lanjut. Oke. Tujuan dari budaya positif ini bagaimana kita dapat menumbuhkan motivasi perilaku manusia dari dalam. Jadi bukan hanya dia bertindak karena ada hadiah atau karena takut ada hukuman. Jadi di sini maksudnya adalah motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. 1, menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana ini yang pertama itu murid melaksanakan disiplin diri karena takut dihukum. Yang selama ini terjadi seperti ini. Dia tidak mengerjakan PR takut dihukum. Dia tidak membuang sampah sembarangan di sekolah karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan hadiah dari orang lain. Biasanya ini murid melaksanakan disiplin diri karena ingin mendapatkan sesuatu, ya reward misalnya. Kalau saya berhasil mendapatkan ini, saya dapat hadiah apa gitu, dapat coklat atau dapat itu. Itu hanya, nah ini yang 2 ini, hukuman dan hadiah itu sifatnya sementara, tidak ada motivasi dalam dirinya. Makanya yang sekarang lagi digalakan adalah yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, di mana murid melaksanakan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dari dirinya. Oke. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang harus kita pilih dalam pelaksanaan kegiatan budaya positif. Namun masing-masing ini, yang pertama adalah penghukum. Ini biasanya yang dulu itu biasanya kalau anak berbuat salah, misalnya dia melakukan kesalahan datang terlambat langsung dihukum push up. Nah, itu penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, bagaimana guru membuat anak itu merasa bersalah. Ini juga masih kurang baik. Yang ketiga adalah teman, bagaimana guru menciptakan rasa sebagai teman, tapi terkadang kita malah tidak dihargai oleh murid. Yang keempat adalah pemantau seperti mengawasi. Yang kelima yang manajer. Topnya adalah manajer, bagaimana kita tidak menyalahkan anak, tapi kita mencari nilai-nilai kebajikan dari anak itu sendiri, bagaimana dia menemukan kesalahannya, tidak menyalahkan dia, nanti dia mencari jalan keluarnya sendiri. Selanjutnya, contoh penerapannya ini, kata-kata kalimat pertanyaan yang biasa dilontarkan atau diucapkan. Untuk penghukum biasanya cepat, berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah itu, saya kecewa sama kamu. Nah, yang ketiga, teman itu, ayolah yang tertib, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang keempat, memantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu harus menerima konsekuensinya. Yang kelima adalah, apa kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi kalau di sesi manajer itu anak bisa berpikir, bagaimana, oh iya saya melakukan kesalahan ini, berusaha untuk memperbaikinya, dengan kenyamanan hati dirinya sendiri tanpa paksaan. Oke. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, bagaimana cara memperbaiki kesalahan anak, itu ada namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini caranya ada dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 bagian. 1, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana? Terus yang keduanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bagaimana anak bila melakukan kesalahan, dia tidak merasa tertekan, dia tersudut. Jadi kita sebagai guru bilang ke anaknya, setiap orang itu punya kesalahan loh. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini, masih ada orang lain yang melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya terlambat, kamu alasannya apa? Terus cara kamu biar nggak terlambat lagi seperti apa? Seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kalau menanyakan keyakinan berarti kan balik lagi ke keyakinan kelas yang disepakati. Misalnya kemarin saling menghargai, saling menghormati, disiplin waktu, seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi
diberikan bagaimana motivasi pada anak biar anak tidak merasa tertekan. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini saya akan memaparkan contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang saya praktekkan pada murid saya yang ada di sekolah. Contohnya, adapun penerapan segitiga restitusi di sekolah, kasus yang ada di sekolah ada 2 kasus, 1 terlambat masuk kelas dan 2 tidak mengerjakan tugas atau PR. Untuk kasus yang pertama, siswa terlambat datang ke sekolah. Berikut kasusnya. Purwanti, siswa tunanetra kelas 9 SMPLB sering terlambat masuk ke dalam kelas atau ke sekolah. Kasus yang kedua adalah tidak mengerjakan tugas atau PR. Purwanti, siswa tunanetra kelas 9 SMPLB, pada hari ini tidak mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Ia menunduk dan terlihat bingung. Oke, sekarang kita belajar ya.
Udah, Cek. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih pemaparan budaya positif dari saya. Terima kasih. Bila ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Pak, ini Bu Tini. Ini Pak Edi, tadi Pak Edi kan sudah menerangkan tentang posisi kontrol guru. Ada 5. Yang saya tanyakan adalah posisi kontrol guru yang paling baik yang digunakan untuk mengatasi permasalahan siswa di sekolah itu yang bagian yang mana? Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Tini atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah posisi kontrol guru yang paling baik digunakan untuk mengatasi masalah siswa ya. Kalau di sini berarti dari tahapan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang terbaik itu berarti yang kelima atau posisi manajer. Di mana posisi manajer itu bagaimana ada yang masuk ke dalam 3 ini loh Bu. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana kita bagaimana menstabilkan anak dulu. Anak tidak merasa tertekan, tidak bersalah, jadi anak dibombongin. Ini tuh, kamu tuh yang tadi saya ucapkan itu loh, bahwa kamu tuh setiap orang pasti punya kesalahan. Jadi nggak hanya dia, jadi jangan merasa dia itu paling bersalah sendiri. Yang keduanya kemudian memvalidasi tindakannya, ditanyakan alasannya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kamu melakukan kesalahan ini ada bertentangan nggak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sebelumnya kita buat itu, seperti itu. Jadi nanti anak bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan ini dengan berdiskusi dengan guru. Sekian. Itu aja Bu. Udah mengerti Bu? Sudah. Wah, mantap. Iya. Oke, udah. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, Bu Mesa, silakan. Saya Pak Edi mau menanyakan, tadi itu kan yang di awal sekali ada istilah bisa mendapat membentuk itu murid menjadi berkarakter dan auto behavior. Maksudnya auto behavior itu cakupannya apa ya? Oke, terima kasih Bu Mesa. Maksud dari auto behavior di sini bagaimana siswa bebas untuk berpendapat atau melakukan sesuatu tapi dengan kaidah-kaidah budaya positif. Jadi tetap ada ibaratnya pengawasan dari guru. Jadi misalnya dia mau, biasanya kan apalagi biasanya kalau anak-anak itu mau berpendapat, mengungkapkan pendapat biasanya takut, terutama tingkat-tingkat dasar. Tapi dengan bagaimana caranya anak berani mengungkapkan pendapat di sana, jadi diharapkan anak itu mampu bebas berpendapat, bebas melakukan keinginannya, tapi dengan dasar-dasar nilai kebajikan atau budaya positif yang ada, seperti itu. Semoga membantu. Iya, sama. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga bisa mengambil hal-hal positif dari apa yang saya sampaikan saat ini. Semoga kedepannya banyak hal-hal positif yang bisa saya sampaikan, saya
share, saya kolaborasikan dengan guru-guru untuk teman-teman di sini perubahan di kelas dan sekolah. Sebagai calon guru penggerak, saya ingin kita sama-sama untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.